Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian sehat selalu dan masih semangat walaupun pembelajaran masih menggunakan daring. Anak-anak yang berbahagia, pada sebelumnya kamu telah mempelajari tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Ingat apa artinya Al-Khaliq? Al-Khaliq adalah Maha Pencipta. Untuk pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak yang berbahagia, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, tentang akhlak terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yang kita pelajari adalah kerjasama. Kerjasama. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian siswa-siswi dapat menunjukkan, dapat mempraktekkan, dapat mencontohkan perilaku kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Bapak cintai, sekarang apa kerjasama itu? Kerjasama itu adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama. Bisa dengan keluarga di rumah, bisa dengan teman-teman sepermainan, bisa dengan teman-teman sekelas di sekolah. Dalam melakukan sesuatu dikerjakan secara sama-sama. Itu namanya kerjasama. Kerjasama ini sangat membantu dalam hal mengerjakan sesuatu. Biasanya lebih ringan, kemudian lebih cepat manakala pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama, dan tidak menutup kemungkinan juga lebih bagus hasilnya. Kenapa? Karena satu sama yang lain saling mengoreksi mana yang belum dikerjakan, mana yang kurang, mana yang belum bagus, dan lain sebagainya. Itu diantara beberapa manfaat bila kita mengerjakan secara bersama-sama. Memang anak-anak yang berbahagia, yang namanya manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Manusia itu disebut makhluk sosial. Apa makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan yang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sepatutnya dan sepantasnya bila manusia saling bekerja sama satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh umpama, ini contoh kecil, baju yang kalian pakai ini membutuhkan tenaga, bisa jadi ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Mulai dari petani kapas, penenun, sampai penjahit, desainer, dan banyak orang yang terlibat dalam mewujudkan baju yang kita pakai ini. Nah, itu namanya kerjasama. Kita yang membeli kemudian memakainya. Satu sama yang lain saling membutuhkan. Atau mungkin di sekolah, di kelas kita, pasti kita tidak mungkin hidup sendiri. Pasti satu sama yang lain saling membutuhkan. Karenanya kita harus senantiasa bekerja sama. Contoh manakala kita mengerjakan piket, membersihkan kelas, tentu kita bekerja sama dengan yang lain, siswa-siswa yang ada di kelas itu. Anak-anak yang berbahagia, kemudian kerjasama itu biasanya diperlukan bagi tugas, artinya membagi pekerjaan. Contoh umpama, coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Adalah kerjasama membersihkan kelas. Nah, otomatis
ada pembagian tugas, ada yang bagian menyapu, ada yang bagiannya mengepel, ada yang membersihkan rak-rak buku, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap kaca. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan tugasnya yang berbeda-beda. Itulah sifat dari kerjasama. Pekerjaan digotong secara bersama-sama dengan dibagi-bagi kepada anggota atau tim kerja yang ada. Satu kelas akan terasa ringan membersihkan kelas manakala mereka mengerjakannya secara bersama-sama dengan kerja bersama-sama, dengan membagi tugas masing-masing. Inilah manfaat terbesar dari kerjasama. Oleh karena itu, kita usahakan kamu berlatih sejak kecil ringan tangan, gampang membantu, gampang ikut serta dalam tim-tim kerjasama di lingkungan. Manakala ada gotong royong membersihkan lingkungan, kamu belajar terlibat sehingga bisa merasakan bagaimana bekerja sama di tengah-tengah masyarakat. Intinya kerjasama itu adalah merupakan kebutuhan manusia, satu sama yang lain saling membutuhkan, saling membantu untuk kesempurnaan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita manusia. Anak-anak yang berbahagia, baiklah berikutnya coba kamu kerjakan lembar kerja siswa berikut ini. Baiklah, ini ada lembar kerja ayo berlatih. Coba kamu tulis, kamu baca, dan kamu beri checklist dengan mencentang atau menceklis dalam kolom iya atau tidak. Saya akan bacakan dan sedikit akan saya jelaskan. Pertama, piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama. Ini hanya pembuktian apakah di kelasmu ada kerjasama atau tidak. Jika ada, silakan di checklist iya. Jika tidak ada atau belum ada, di checklist tidak. Kemudian kedua, pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat. Berdasarkan pengalaman kamu, kalau kerjasama itu lebih mudah dan lebih cepat atau sebaliknya. Silakan diberi iya atau tidak. Kemudian ketiga, hidup dengan kerjasama akan menambah keakraban dan kebersamaan satu dengan yang lain. Ini juga berdasarkan pengalaman selama ini. Apa manfaat dari kerjasama? Apakah terjadi keakraban, kedekatan satu anggota kelas atau anggota keluarga dengan kelas atau teman kelas dan anggota keluarga yang lain? Silakan iya atau tidak. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya coba kamu sekarang mengerjakan sesuatu di rumah secara bersama-sama. Contoh umpama mengerjakan membersihkan rumah. Siapa yang menyapu, siapa yang membersihkan kaca. Nah, kemudian pekerjaanmu itu diambil videonya dan videonya dikirim ke grup ini sebagai tugas kedua. Jadi untuk hari ini kamu ada tugas dua. Yang pertama, ayo berlatih. Kemudian yang kedua, kamu mempraktekkan bekerja sama di rumahmu bersama ibu, bersama bapak. Coba kamu pilih apa yang membersihkan lantainya, atau kamu pilih yang mencuci kamar mandi dan lain sebagainya. Nanti di foto atau di shooting, diambil videonya dan dikirim ke grup WA ini. Oke anak-anak yang berbahagia, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.